Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Marlia Adam. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SD Impres Kabuabua, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dan saya juga adalah salah satu mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 3 LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan video uji kinerja PPG dengan materi memelihara alam dan lingkungan sekolah. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Salam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, apakah kalian sudah siap belajar? Siap! Ya, kita akan bersama-sama, silakan berdiri semua, kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 337 bait 1. Kita menyanyi betapa kita tidak bersyukur sambil bertepuk tangan. Betapa kita tidak bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan bersama-sama belajar untuk memberkati anak-anak supaya mengerti akan materi yang diajarkan pada pagi hari ini. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan materi, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya anak-anak, apakah semua hadir? Tuhan, semua anak-anak hadir dan dalam keadaan sehat dan baik-baik semua. Nah, sekarang kita mau tepuk konsentrasi dulu sebelum mulai kita belajar hari ini. Kita sama-sama tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap! Ya, Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas kita. Yang pertama, anak-anak mendengarkan, Ibu menjelaskan. Kemudian kedua, kalau ada yang mau keluar harus minta izin dulu ya kalau ada yang keluar kelas. Kemudian yang ketiga, anak-anak tidak mengganggu teman-teman yang lain sementara belajar. Dan yang keempat, saat Ibu nanti memberikan tugas untuk anak-anak kerja kelompok, maka bekerja samalah dengan teman untuk melakukan diskusi sehingga nanti hasil kerja kelompok kalian bisa menghasilkan yang bagus. Ya, anak-anak, itu sebagai kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini. Sekarang Ibu mau tanya dulu sama anak-anak nih. Yang pertama, menurut kalian, yang nanti tahu menjawab, angkat tangan ya. Menurut kalian, mengapa Allah menciptakan alam semesta dan lingkungan, termasuk pohon-pohon yang ada di halaman sekolah kita ini, dari yang besar sampai yang kecil, dan apa tujuannya? Yang tahu? Ya silakan Glenn. Karena kasih dan kemuliaan Tuhan yang memenuhi rencana Tuhan bagi kita manusia. Ya, kita berikan aplaus kepada Glenn. Yang kedua, pertanyaan kedua, menurut kalian yang bertanggung jawab menjaga kebersihan
dan keindahan lingkungan sekolah kita ini siapa? Saya, Bu. Ya, silakan duduk. Seluruh warga sekolah. Ya, kita berikan aplaus kepada guru. Pertanyaan yang ketiga. Ketika kalian melihat sampah berserakan di halaman sekolah, kemudian bunga-bunga pada rusak semua, kira-kira bagaimana perasaan kamu dan apa tindakan kamu? Ada yang tahu? Ya, silakan Fani. Perasaan saya sedih dan kecewa. Tindakan yang saya lakukan langsung menurut saya. Ada lagi yang tahu? Saya. Silakan Tika. Perasaan saya bertanggung jawab. Tindakan saya bahwa berdasarkan benar pada Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya ada lagi yang tahu? Oh, Jerry, silakan. Perasaan saya prihatin. Tindakan saya berdoa. Ya, kita berikan aplaus kepada Fani, Tika, dan Jerry. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan ya. Gambar tadi adalah gambar apa ini? Sekolah. Gambar sekolah. Sehingga tadi yang pertanyaannya Ibu tadi di sini semuanya ada di dalam lingkungan sekolah kita ya. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini yang pertama yaitu menjelaskan pentingnya memelihara alam. Ya, pentingnya memelihara alam lingkungan di sekolah sebagai bentuk tanggung jawab iman kepada Sang Pencipta. Yang kedua, memberikan contoh-contoh tindakan memelihara alam dan lingkungan di sekolah. Dan yang ketiga, membuat sebuah slogan tentang memelihara alam dan lingkungan sekolah. Apa manfaatnya bagi kita sekalian? Yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran spiritual dan etika di lingkungan sekolah, dan kedua, menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. Ya, anak-anak, seperti tema tadi pembelajaran kita yaitu memelihara alam dan lingkungan sekolah kita belajar. Yang pertama, Allah Sang Pencipta dan Pemberi Tugas. Allah Sang Pencipta dan Pemberi Tugas. Sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa alam semesta termasuk lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita ini adalah ciptaan yang sempurna dari Allah. Ada gunung, laut, kemudian ada danau, ada pohon, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu adalah bukti dari kuasa dan kasih Allah kepada kita umat manusia yang luar biasa. Ya, anak-anak, alam adalah milik Tuhan. Dasar firman-Nya dalam Mazmur pasal 24 ayat 1. Ya, yang buka silakan dibuka Alkitabnya. Mazmur 24 ayat 1 menyatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Apa sih maknanya? Maknanya yaitu kita harus menyadari bahwa segala sesuatu dari pohon yang paling besar di halaman sekolah kita hingga setetes air di keran yang mengalir bukanlah milik kita, melainkan milik Allah. Dan kita ini hanyalah penghuni atau pengelola yang dipercayakan oleh Allah untuk mengurusnya. Jadi anak-anak, itulah yang harus kita lakukan. Tugas ganda dari Allah sebagai bagi manusia. Dasar firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 menceritakan bahwa Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk
mengusahakan dan memelihara taman itu. Apa sih maknanya? Maknanya yang pertama yaitu mengusahakan berarti mengambil manfaat, ya. Mengusahakan berarti mengambil manfaat. Paham maksudnya ini belum? Ya. Seperti dalam Kejadian pasal 15 yang tadi sudah Ibu sampaikan, bahwa mengusahakan dan mengambil artinya kita boleh menggunakan atau memakai hasil alam itu untuk kebutuhan kita. Contoh seperti air, semua perlu air kan? Iya. Hewan juga perlu air, tanaman perlu air untuk kita minum, ya. Dan juga kayu kita perlu untuk bikin meja, bikin kursi dan lain sebagainya. Bahkan yang ada sekolah kita, contoh nih, Infokus bisa menyala karena kita memakai listrik. Nah, itu semua harus kita gunakan dengan bijaksana. Yang kedua, yaitu memelihara. Itu tugas kita, ya. Memelihara berarti kita merawat dan melindungi. Artinya kita wajib menjaga alam dari kerusakannya, merawatnya, dan memastikan keindahannya tetap lestari. Tugas ini adalah wujud ketaatan kita kepada Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan, sebagai bentuk tindakan iman kita. Seperti tanaman ini kan yang ada dalam pot harus apa? Harus disiram supaya dia tetap subur dan sehat, ya, sehingga mata kita senang melihat kalau dia berbunga. Ya, anak-anak, lingkungan sekolah, marilah kita menjadikan lingkungan sekolah sebagai taman Eden kita, ya, taman Eden kita. Tugas memelihara alam dimulai dari tempat kita, di mana kita beraktivitas sehari-hari. Seperti kita sebagai siswa berarti di rumah dan di sekolah. Maka kita harus betul-betul mencintai lingkungan sekolah kita sebagai taman yang harus kita rawat bersama-sama. Prinsip memelihara lingkungan sekolah dalam iman, yang pertama yaitu kasih kepada Pencipta. Kasih kepada Pencipta berarti merawat lingkungan sekolah seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga tanaman. Bahkan ini adalah sebagai cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih atau rasa syukur kita kepada Allah yang sudah menciptakan lingkungan kita yang nyaman dan bersih. Yang kedua, prinsip kedua yaitu menghargai sesama. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat akan dinikmati oleh seluruh warga sekolah. Dengan menjaga kebersihan, kita sudah melakukan perbuatan kasih kepada teman kita, adik kelas kita, kakak kelas kita, guru-guru. Itu adalah sikap kita menghargai. Dan yang ketiga yaitu sebagai kesaksian iman. Anak Kristen yang peduli terhadap lingkungan akan menjadi teladan bagi orang lain. Seperti tindakan kecil anak-anak memungut sampah dan membuang pada tempatnya, itu adalah bentuk kesaksian iman kita, ya. Kemudian bentuk-bentuk aksi nyata memelihara di sekolah kita, ya, memelihara lingkungan di sekolah kita. Yang pertama, memelihara lingkungan bukanlah hanya tugas kebersihan, tetapi tanggung jawab iman peserta didik semua.
beserta dengan seluruh warga sekolah yang ada. Di area lingkungan, area lingkungan dalam kebersihan yaitu tindakan nyata yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kita memelihara kebersihan, yaitu tidak mencoret-coret meja, kursi, toilet, tembok dicoret-coret dan lain sebagainya. Kemudian area lingkungan yang berikutnya adalah energi dan air. Ya, energi dan air haruslah kita menghemat sebagai sumber daya ciptaan Allah. Selalu mematikan lampu jika keluar ruangan. Kalau kipas angin tidak dipakai ya dikasih mati. Ya, kemudian kalau kita menggunakan air, ditutup ulang kerannya kalau kita sudah tidak pakai lagi airnya. Kemudian area lingkungan yang berikutnya adalah tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Menjaga dan merawat tanaman di pot seperti yang kalian lihat itu di depan, itu kerja kelompok yang kalian lakukan, ya. Itu adalah salah satu bagaimana kita merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Menyiramnya saat jadwal piket, kemudian tidak memetik bunganya sembarangan. Itu adalah bentuk kita menghargai atau tindakan nyata memelihara lingkungan atau tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dan yang berikutnya adalah fasilitas. Nah, fasilitas yang kita pakai seperti kursi, meja, kemudian ruangan ini kita gunakan. Haruslah kita menggunakan fasilitas sekolah itu dengan bijak. Tidak boleh dirusak ya, fasilitas umum. Kalau anak-anak membuka pintu jangan dibanting-banting, atau kursinya jangan dilempar-lempar ya, atau jangan naik-naik di atas meja ya, supaya jangan rusak. Karena fasilitas yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan juga, maka kita harus menjaganya dengan baik ya. Ya, jadi kesimpulan dalam pembelajaran kita, ya, menjaga lingkungan sekolah bukan hanya soal kebersihan, tetapi ini adalah tugas suci dari Tuhan sebagai wujud tanggung jawab iman kita semua. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama merefleksikan dalam kehidupan kita dan komitmen. Kerusakan lingkungan, sampah menumpuk, banjir, tanaman kering terjadi karena manusia melupakan tugas tanggung jawabnya untuk memelihara dan hanya fokus pada menggunakan hasil alam itu sendiri, hanya memanfaatkannya, mengambilnya saja tetapi lupa merawatnya. Ya, sebagai anak-anak Kristen kita dipanggil untuk menghentikan kebiasaan yang merusak ini, dan komitmen kita sebagai pengelola bumi ini yang Tuhan telah berikan tugas dan mandat yang utama kepada kita, yaitu kita harus berkomitmen untuk menjadi pengelola yang baik di lingkungan sekolah. Bahkan setiap tindakan kecil menjaga lingkungan sekecil apapun itu adalah sebuah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Ingatlah, iman kita kepada Allah seharusnya menghasilkan tindakan nyata, peduli pada setiap ciptaannya. Mari kita jadikan lingkungan sekolah kita sebagai taman Eden kecil yang selalu terawat dan diberkati oleh Tuhan. Ya, itu materi untuk pembelajaran kita pada saat ini. Mari kita anak-anak, ibu mau membagi anak-anak dalam dua kelompok. Silakan. Ya, sudah. Sekarang sebelum kerja kelompok, kerjakan dulu tugas yang ibu sudah taruh di mejanya kalian. Lembar kerja peserta didik. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham, tanya.
Tapi jangan tanya jawaban ya. Ya. Kalau sudah bilang ya. Nanti yang kelompoknya yang di sebelah sini, kelompok Eden, nanti dikumpul sama Udu. Kemudian di kelompoknya Getsemani nanti kumpul sama Inar. Nanti Inar taruh di pojok, nanti Ibu ambil. Boleh? Boleh. Sudah 1 menit belum ini ya, kira-kira? Sudah? Boleh, sudah. Siapa lagi yang sudah? Boleh taruh di ujung sama kasih satu sama Ina. Sudah? Ya, oke, kalau sudah kumpul. Ya, taruh sini. Ya, taruh sini saja. Ya, sekarang coba setelah kita selesai melakukan anak-anak mengerjakan tugas yang Ibu sudah kasih, kita mau lanjut ke kerja kelompok. Kelompoknya kan Ibu sudah dibagi ya? Sudah dibagi ya? Sudah. Ya, coba silakan kerjakan kelompoknya. Oke, boleh. Ya, kelompoknya Fahmi, kerjakan. Gunting tadi Ibu ada kasih. Ya, ada kesulitan? Tidak. Kelompoknya Fani bagaimana? Kelompok Getsemani bagaimana? Tidak. Ada kesulitan? Tidak ada. Kelompok Eden bagaimana? Tidak. Ada kesulitan? Tidak. Sudah? Ya, pelan-pelan saja. Sudah? Oh, kelompok Getsemani sudah. Kelompok Eden sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, kita mau presentasikan. Jadi setiap kelompok nanti maju semua anggota kelompoknya 4 orang untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kalian. Kita mulai dari kelompok Eden. Silakan maju. Ya, ditutup mukanya. Masalah alam. 1. Kekeringan pada tanaman di taman atau kebun sekolah saat musim kemarau. Solusi: membangun sistem penampungan air hujan sederhana, misalnya tong besar untuk digunakan menyiram saat kering, serta mengajarkan teknik Iya, dulu lanjut. bursa untuk menjaga kelembapan tanah. 2. Serangan hama, misalnya nyamuk, Lanjut. tikus atau ulat akibat lingkungan sekolah yang kurang bersih dan lembab. Solusi: melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara teratur, program 3M+, dan memastikan pengelolaan sampah ditutup
Dapat untuk mencegah datangnya tikus. 3. Elasi tanah di area terbuka atau lereng kecil di lingkungan sekolah. Solusi menanam tanaman penutup tanah, misalnya rumput atau semak, atau membuat terasering sederhana jika sekolah berada di lahan miring. Sudah? Ya, kita berikan tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya, silakan duduk. Dewi, silakan duduk. Ya, ada kelompok Getsemani mau menanggapi hasil kerja kelompoknya dari Eden? Sudah? Pas. Silakan kelompok Getsemani untuk mempresentasikan. Ya, silakan kelompok Getsemani. Masalah alam. 1. Genangan air atau banjir lokal. 1. Hujan deras akibat saluran air yang tersumbat pada permukaan tanah yang rendah. Solusi: menanam pohon penedu berdaun lebar di sekitar gedung sekolah. Memasang sunfren atau tirai pada jendela dan memastikan ventilasi silang yang baik di setiap kelas. 2. Suhu ruangan kelas yang terlalu panas karena kurangnya ventilasi minimnya pohon penedu dan paparan sinar matahari langsung. Melakukan pembersihan rutin pada selokan dan saluran pembuangan air serta menanam pohon atau membuat hidroponik untuk meningkatkan daya serap air tanah. 3. Kekeringan pada tanaman di taman atau sekolah saat musim kemarau. Membangun sistem penampungan air hujan sederhana, misalnya tong besar untuk digunakan menyiram saat kering, serta mengajarkan teknik mulsa untuk menjaga kelembapan tanah. Ya, kita berikan tepuk wow dulu kepada kelompok Getsemani. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya, silakan duduk. Ya, anak-anak, dari kelompok Eden ada masukan atau tanggapan dari hasil presentasi daripada kelompok Getsemani? Ada, sudah pas ya? Sudah. Ya, sekarang Ibu mau kasih ulang lagi, ada kita mau kerja kelompok lagi satu, yaitu menata bunga. Silakan di kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 2 menit saja ya. Ya. Ya, sudah. Jangan sedikit. Ya, sudah. Ini hasil karyanya kalian mau kasih nama taman apa ini? Taman Eden. Yo, baru kamu kasih nama apa? Taman Getsemani. Ini hasil dari hasil kerja bahwa
kita itu peduli dengan lingkungan yang ada di sekolah kita, supaya jangan gersang pojok-pojok yang ada di kelas. Makanya kenapa kita harus berusaha menaruh tanaman ya, supaya kelihatan apa? Sejuk. Kelihatan apa lagi? Indah. Ya, silakan duduk semua. Ya, tadi sudah selesai kerja kelompoknya. Ibu ucapkan terima kasih, anak-anak sudah kerjasama dengan teman-teman. Ya, sekarang Ibu mau bagi lagi ada tugas untuk mengevaluasi hasil dari pembelajaran kita hari ini. Hasil kerja kelompoknya Ibu minta ya. Boleh minta? Boleh. Makasih. Dua menit saja ya, atau 1 menit Jo ya? Lama itu 2 menit, 1 menit saja. Boleh? Boleh. Kalau yang sudah sama kayak tadi kumpul di kelompok Getmani sama Inal, baru Inal nanti antar di mejanya Ibu. Kelompok Eden nanti Udu yang kumpul nanti antar sama Ibu. Sudah. Sudah? Kumpul sama Inal. Ya, silakan kumpul. Mau habis waktu? Silakan kumpul. Ya, Udu antar kemari Inal. Antar sama Ibu. Makasih. Makasih. Ya, oke. Anak-anak, karena kita sudah selesai dari kegiatan kita, dengarkan dulu, Ibu mau bertanya dulu sama anak-anak 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, yang berikutnya, coba sekarang kamu pikirkan satu sudut di sekolah kita ini, kira-kira sudut mana? Apakah ada yang belum tersentuh dengan materi tadi, sesuai dengan materi pembelajaran kita tadi, yang mungkin masih kotor, yang perlu ditata dan lain sebagainya? Apakah masih ada, dan kira-kira bagaimana tindakan kamu sebagai seorang pendidik, sebagai seorang siswa dan siswi yang dididik di sekolah? Ayo Bu. Ya, silakan Mario. Toilet. Oh, Mario dia berpikir ke toilet. Kenapa itu toilet? Kotor. Oh, kotor toiletnya. Baru apa kira-kira yang Mario bisa bikin? Membersihkan toilet. Ya, dibersihkan, disapu, itu WC-nya disikat ya. Jadi, terima kasih untuk Mario. Kita berikan tepuk tangan untuk Mario. Sekarang Ibu undang anak-anak berdiri, kita mau menyanyi 5 jari. Berdiri dulu, jadi Inal. Ya, kita menyanyi 5 jari ya. Sama tahu? Ya, kita nyanyi 3, 2, 1. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang, 2 jari
berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah belajar tentang bagaimana kami memelihara alam dan lingkungan sekolah kami. Biarlah kami dapat melakukannya, mencintai alam yang telah Tuhan ciptakan. Inilah doa kami Bapa, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk anak-anak. Ya. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kita sekalian. Selamat siang dan salam